Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan IPA yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga Anda masih tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan secara daring. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai cara memahami dan menentukan capaian pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan CP. Namun, sebelum membahas tentang CP, terlebih dahulu kita harus mengetahui hubungan antara pembelajaran dan asesmen. Perhatikan gambar ini. Bisa Anda lihat bahwa pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidik dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang dituju sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Adapun prinsip-prinsip dalam pembelajaran antara lain interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi partisipasi aktif, dan memberi ruang prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, perkembangan fisik, dan psikologis. Pada pertemuan sebelumnya, Anda sudah mengetahui istilah-istilah penting yang digunakan dalam kurikulum Merdeka, yaitu capaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran atau TP, dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Sebelumnya, di kurikulum 2013 yang digunakan adalah istilah KI, KD, dan silabus. Sekarang, di kurikulum Merdeka, istilah-istilah itu kemudian bergeser dengan paradigma baru menjadi CP, TP, dan ATP. Lalu, bagaimana kita merencanakan pembelajaran dan asesmen? Tentu saja, langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami CP, yang mana arti konteksnya sudah ada. Langkah selanjutnya adalah merumuskan TP dari CP yang sudah ada. Kemudian, tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ada tersebut disusunlah menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dahulu, ATP merupakan silabus dan tidak terkesan diberikan kemerdekaan karena tujuan pembelajaran dan penilaiannya sudah ditentukan. Tetapi kalau sekarang lebih kepada kemerdekaan yang diberikan kepada guru untuk mengajar mana yang awal sampai dengan akhir sesuai kebutuhan siswa. Baru kemudian merencanakan pembelajaran sekaligus asesmen dalam bentuk draft rancangan sampai dengan tahap akhir yang dituangkan dalam sebuah panduan yang dinamakan modul ajar. Bagaimana guru memahami kurikulum Merdeka kaitannya dengan proses perancangan pembelajaran? Tentu saja guru harus memahami CP. Pemerintah telah menetapkan capaian pembelajaran yang menjadi rujukan dalam pengembangan dokumen perencanaan pembelajaran. Panduan ini memberikan kerangka berpikir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
yang dimulai dari menganalisis capaian pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran berdasarkan keputusan Beskap nomor 032-H-KR-2024 tentang capaian pembelajaran. CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik di akhir setiap fase. CP disusun dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik pada umumnya. Jika ada peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar di atas CP, maka bisa dilakukan pengayaan atau pendalaman. Dalam CP, kompetensi yang ingin dicapai ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Sementara, karakter dan kompetensi umum yang ingin dikembangkan dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila secara terpisah. Dengan dirangkaikan sebagai paragraf, ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik menjadi suatu rangkaian yang berkaitan. Naskah CP terdiri atas rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, elemen-elemen atau domain yang membentuk mata pelajaran dan berkembang dari fase ke fase. Yang terakhir adalah capaian per fase. Disampaikan dalam dua bentuk, yaitu secara keseluruhan dan capaian per fase untuk setiap elemen. Oleh karena itu, penting untuk pendidik mempelajari CP untuk mata pelajaran IPA secara menyeluruh. CP bisa ditemukan di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Pendidik bisa mengakses, bahkan mahasiswa pun juga bisa mengakses platform dan mengunduh materi tersebut. CP yang sudah diunduh kemudian bisa di ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Disesuaikan dengan kondisi sekolah, karakteristik, dan kebutuhan siswa dari mata pelajaran masing-masing. Bagaimana? Mudah bukan memahami CP? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda mengenai CP, silakan mengerjakan assignment 2 mengenai Project Based Learning dalam proyek pembuatan modul ajar, dikerjakan secara individu, yaitu memahami dan menentukan capaian pembelajaran atau CP dari salah satu pilihan materi dalam pembelajaran IPA fase D yang nantinya akan disusun menjadi sebuah modul ajar. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda mengenai capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi kami. Anda juga bisa berpartisipasi secara aktif dengan mahasiswa lain melalui forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.